Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengeran ya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang eh, masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita hingga pada malam ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim bersama ya di kajian Sabila ini, Salimah berbagi ilmu yang kita adakan setiap hari Sabtu malam. Eh, Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi syafaat dari Rasulullah. Amin. Baik, sahabat Salimah semua, pada malam ini ya kita ini ya akan membahas sebuah tema yang mungkin sedang hangat-hangatnya gitu ya, dan tidaklah terlambat gitu ya. Mungkin kalau ini sudah terlambat, sudah lewat ini pemilunya, tapi kita manfaatkan momentum pemilu ini untuk kita sama-sama belajar nih. Kita jarang-jarang kan belajar tentang politik gitu ya, dan apa sih peran kita sebagai muslimah, sebagai perempuan dalam pendidikan budaya politik ini gitu. Ya, ya nanti mungkin sahabat Salimah semua bisa mengisi daftar hadir di list daftar hadir di line grup Salimah. Baik, kita langsung saja untuk memberi keberkahan kepada acara kajian kita malam ini. Akan kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Pevi Ramadhani. Kepada Mbak Pevi kami persilakan. Baik, jazakillah khair Bu Yanti. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, jazakallah khair Mbak Pevi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran yang insya Allah ayatnya sesuai dengan apa yang kita akan bahas itu ya pada malam ini. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Baik, kita akan masuk pada pemaparan materi. Nah, jadi malam ini kita kedatangan Ibu dosen dari Ibu Ismah Rustam, narasumber kita malam ini. Alhamdulillah berkesempatan berkenan untuk berbagi sharing bersama kita ya di malam ini tentang peran perempuan dalam pendidikan budaya politik ya, dan
Ya ini kita baru berkenalan di sini ya, Bu Isma ini. Kita terhubung lewat medsos gitu dan, saya melihat, apa namanya, Bu Isma ini juga dari medsos dan ternyata sebenarnya kita sama-sama di Taiwan gitu ya, cuma belum pernah bertemu secara langsung gitu. Nah nah, jadi mudah-mudahan dari pertemuan malam ini bisa menambah erat silaturahim di antara kita semua yang ada di sini. Jadi kita akan dengarkan pemaparan materi dari Ibu Isma Rustam sedikit tentang kita mengenal Bu Isma Rustam ini adalah dosen di program studi hubungan internasional dan sekarang menempuh S3 di National Science University Taiwan. Kemudian pengalamannya, masya Allah sudah cukup kaya pengalamannya ini adalah dari sekolah studi perdamaian, kemudian peserta program Southeast Asian Regional Exchange Program, ini dengan Japan Foundation ya. Kemudian peserta dalam sekolah jangka pendek tentang South-South Cooperation. Nah, ini saya nggak paham ini jauh sekali dari bidang saya. Kemudian peserta dalam Capacity Building Program on International Economic Issues and Development Policy di India, kemudian juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan pemberdayaan wanita di NTB, ya, khususnya dalam isu-isu keamanan dan perlindungan pekerja migran perempuan asal NTB. Nah, ini jadi di Taiwan juga kita banyak pekerja migran yang ya mungkin ini menjadi apa namanya menjadi ini ya apa bidang dari Bu Ismah Rustam seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan paparan santai, gitu ya, santai serius santai yang penting, hal-hal penting tentang politik bagi perempuan gitu ya dari Ibu Ismah Rustam. Baik, ini panggilannya siapa ya? Bu Ismah gitu ya? Bu Ismah ya. Atau ada panggilan kesayangan atau panggilan tertentu? Panggilan Bu Isma ya. Boleh apa aja, Mbak. Baik baik ya, salam kenal Bu Isma. Eee, Semoga ini ya silaturahimnya bisa semakin erat ini ya setelah kita bisa bertemu di forum ini dan juga dengan teman-teman Salimah yang lain. Baik, kita akan mendengarkan paparan dari, Bu Isma, nanti kita bisa interaktif dengan Bu Isma gitu ya tentang bagaimana peran perempuan dalam pendidikan budaya politik. Baik, kami persilakan. Ada Bu Dewi ini, Bu Isma satu universitas ya sama Bu Dewi? Iya dong, satu kampus. Satu kampus ya? Assalamualaikum Kak Isma. Waalaikumsalam, ayo tidur sini lagi. Ini kamarnya dulu nih yang dipakai Bu Dewi tidur nih. Masya Allah. Oke, layarnya nggak bisa saya lihat, Bu Yanti. Oh, ini apa namanya, PPT-nya kah? Ya, Sebentar. oke. Sambil menunggu Bu Yanti untuk membagikan PPT di layar kita masing-masing, tadi saya sebenarnya kemarin ngisi di RRI ya, di RRI Mataram, diminta untuk mengisi tentang pendidikan politik. Kemudian Bu Yanti melihat gitu, sekelibat melihat tentang kuliah yang saya bawakan di RRI dan Bu Yanti, saya takjub gitu, ada ibu-ibu yang tertarik gitu untuk belajar politik. Itu jarang banget terjadi. Biasanya yang sangat interest dengan isu-isu ini adalah mahasiswa Visipol gitu. Padahal ilmu politik adalah ilmu dasar ya, yang sebenarnya kita semua perlu untuk mengetahuinya. Baik, ibu-ibu semua, salam kenal dari saya. Nama saya Isma, saya mahasiswa di NCCU, National Chengchi University. Chengchi itu artinya politik, ya. Kalau yang bisa bahasa Mandarin, nah sehingga memang basic dari ilmu dasar saya itu adalah ilmu politik.
Eee, karena kemarin, Bu Yanti menceritakan background, untuk kegiatan ini, itu banyak ya. Jadi latar belakangnya dari, ada mbak-mbak, ada ibu-ibu, ada ibu rumah tangga, ada ibu-ibu pekerja, kemudian ada juga yang mixed marriage dan lain-lain. Ada juga yang mahasiswa mungkin ya, sebagian dari kita yang hadir sekarang dan, wow, amazing untuk saya mencoba untuk menyeimbangkan, pembahasan yang ingin saya sampaikan. Sehingga tadi, ketika Bu Yanti minta saya menyiapkan materi, mendadak ya, tadi, saya bikinkan sekitar jam 4 sore dan, alhamdulillah saya mencoba untuk, memberikan, hal-hal yang dasar tetapi penting. Nanti jadi, modelnya kita sharing aja. Kira-kira, dari yang hadir hari ini subhanallah ada 15 orang. Padahal tadi saya mikirnya Bu Yanti, oh mungkin yang hadir ada 5 atau 6 orang itu sudah alhamdulillah ya. Karena ini adalah jam waktu istirahat dan luar biasa, semangatnya untuk belajar meskipun, ini adalah hal yang sebenarnya kadang kala kita memikirkan ini adalah sesuatu yang jauh gitu, meskipun sesungguhnya ini adalah sesuatu yang berdekatan dengan kita, yaitu tentang, politik, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar kita, terutama kita perempuan gitu. Makanya tadi penekanannya adalah bagaimana sih peran perempuan untuk mengedukasi diri sendiri dan juga sekitar, sehingga, memahami gitu, kenapa pendidikan politik ini menjadi penting. Nah, Eee, ibu-ibu, sekalian, mungkin, sebagian dari kita juga mungkin sebagian yang hadir, hari ini, apakah ada yang dari ini Bu Yanti, saya mau tanya, yang dari, teman-teman pekerja yang bekerja di Taiwan, ataukah semuanya mahasiswa? Kira-kira aja. Ada Bu yang kerja. Oke. Nah ini, luar biasa. Jadi, gini Bu, kemarin, barusan, bulan lalu saya ikut sebuah, program, seminar dan itu menceritakan tentang bagaimana pekerja-pekerja migran di Taiwan dan di Hong Kong, yang tidak mendapatkan hak-haknya. Atau bahkan ada yang konsentrasi saya adalah pada saat itu yang, menjadi korban, TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemudian, permasalahan, utama yang saya lihat di situ sebenarnya bukan, berkaitan dengan masalah regulasi, peraturan, atau misalnya bukan berkaitan dengan masalah kekuatan diplomasi antara Indonesia dengan Hong Kong dan Taiwan, terkait dengan pekerja migran, tetapi ternyata karena kurang speak up-nya kelompok-kelompok rentan perempuan itu di dalam pengambilan kebijakan. Banyak sekali ternyata, teman-teman pekerja migran kita, terutama yang, saya ambil kasus Taiwan ya. Sebenarnya Taiwan itu urutan, tindak apa ya, entah kekerasan atau misalnya, mendapatkan hak-hak yang semestinya itu, kategorinya masih di bawah, yang paling tinggi itu Malaysia dan Arab Saudi. Tetapi ternyata, di Taiwan dan Hong Kong itu juga banyak yang terabaikan hak-haknya, yang kemudian tidak, dibayar semestinya atau, over kontrak, atau misalnya juga ada yang non prosedural dan lain-lain. Ternyata ketika para pengambil kebijakan ini kita berbicara politik ya, ketika dalam tataran pengambilan kebijakan itu seringkali mandek dan kemudian tidak ada partisipasi aktif dari para pekerja migran, khususnya pekerja migran domestik, yaitu perempuan. Nah, sehingga saya heran pada saat itu yang hadir, yang menjadi representasi pekerja migran perempuan itu hanya 1 orang. Saya lupa namanya, tapi saya ingat rambutnya pendek dan dia kemudian, dia tidak selesai, kuliah SMP, tetapi dia banyak sekali belajar buku-buku, dia banyak sekali belajar tentang undang-undang, dia banyak belajar tentang, MOU antar negara dan lain-lain, yang berkaitan dengan pekerja migran perempuan. Nah, di situ kemudian saya sadar bahwa ternyata, perempuan, meskipun, mereka adalah orang-orang yang pekerja migran ya, kita kategorikan PMI, pekerja migran Indonesia, itu ternyata sangat penting sekali untuk berani dan mau belajar tentang politik. Nah, sehingga melalui kesempatan ini, jika seandainya di sini ada mbak-mbak atau ibu-ibu yang, bekerja, di Taiwan atau misalnya di lingkungan kita, ada beberapa misalnya saya tinggal di
rumah di apartemen. Di sekitar saya ini ada sekitaran 2 atau 3 orang yang kemarin juga bermasalah dengan, prosedural dan kemudian, saya mencoba untuk membantu, sebisa mungkin. Nah, ternyata yang dibutuhkan adalah keberanian dari, kita sendiri selaku perempuan untuk berani berbicara, berani menyampaikan, dan berani untuk belajar gitu. Belajar tentang hal-hal yang mempengaruhi kebijakan untuk, diri kita sendiri. Nah, saya kembali ke judul ya tentang momentum pemilu 2024 gitu. Kita banyak sekali hari ini melihat bagaimana wajah demokrasi kita dengan melalui media sosial. Nah, melalui media sosial kita bisa melihat bagaimana wajah demokrasi kita, apakah kita dewasa secara demokrasi ataukah tidak. Kita bisa lihat nih misalnya pasca pemilu, kita berbicara setelah pemilu ya hari ini. Mudah sekali untuk kita jumpai di berbagai media sosial. Misalnya saya aktifnya di Instagram, tidak aktif di Facebook atau di Twitter. Saya nggak tahu, mungkin lebih heboh lagi di sana. Tapi ketika kita lihat di media sosial, itu dalam tanda kutip perang antara kubu 01, 02, dan 03 ya, itu sedang berlangsung sampai hari ini. Tidak sedikit misalnya penggunaan konotasi yang sangat buruk atau misalnya, penggunaan kata-kata yang tidak semestinya dan hal-hal yang lainnya. Nah, saling menjatuhkan, kemudian saling, ejek-mengejek gitu. Nah, ini adalah gambaran atau wajah demokrasi Indonesia yang sedang dilihat oleh dunia. Karena saya belajarnya hubungan internasional ya, jadi saya selalu mengikuti trending berita-berita internasional dan ketika membaca berita-berita internasional tuh misalnya di Al Jazeera atau di CNN atau di banyak sekali, itulah yang kemudian digambarkan gitu. Bagaimana demokrasi Indonesia gitu. Ketidakdewasaan di situ bisa kita lihat salah satunya dari perang di media sosial antar kubu. Nah, sehingga penting sekali untuk memahami hal ini. Nah, jadi ibu-ibu, sedikit saja saya mau mengulas, Mbak, Bu Yanti bisa di slide selanjutnya. Nah, jadi kenapa pendidikan politik itu penting gitu. Tadi saya sudah ceritakan ya kondisi hari ini dan bagaimana kita dilihat dunia gitu. 1 hari sebelum pemilu dan 1 hari sesudah pemilu, itu saya mendapatkan kiriman berita dari, profesor saya di kampus gitu, yang memperlihatkan. Pertama, beritanya adalah, berita di Taiwan tapi dia bahasa Mandarin dan kemudian saya coba untuk translate melalui, Google Translate ya. Ternyata berita itu menceritakan tentang politik dinasti di Indonesia. Itu yang pertama. Terus kemudian setelah pemilu kemarin ada lagi profesor saya mengirimkan berita gitu, di Taiwan juga. Enggak, yang kedua yang di Al Jazeera gitu, berita internasional. Yaitu tentang bagaimana, yang tadi saya ceritakan, ketidakdewasaan demokrasi dan boleh kita bilang cacatnya demokrasi kita gitu. Karena yang tadi hal-hal sepele misalnya perang di medsos, perang komentar dan hate speech dan lain-lain. Nah, sehingga pendidikan politik ini penting. Dia akan masuk untuk memahamkan kita atau dalam bahasa saya yang tadi mendewasakan kita untuk menerima sebenarnya, bagaimana sih euforia pemilu yang harusnya kita jalankan, yang harusnya kita laksanakan. Nah, sehingga ada, hal-hal yang penting, misalnya di sini cuma ada 16 orang, it's okay, kita mulai dari 16 orang ini untuk kemudian sadar politik. Selain partisipasi politik masyarakat, partisipasi politik kita, setiap individu dari kita, itu sangat penting. Makanya kemarin ketika saya mengisi di RRI ya, 1 hari sebelum hari H pemilu, itu saya selalu, mendorong bahwa jangan sampai kita golput. Kita punya 4 pilihan. Yang pertama kita punya pilihan presiden 01, calon presiden 02, calon presiden 03, dan pilihan keempat adalah untuk tidak memilih. Jadi pilihannya ada 4 ya, pilihan 01, pilihan 02, pilihan 03, dan pilihan keempat adalah untuk tidak memilih. Tetapi saya menghimbau untuk tetap datang ke TPS dan kemudian coblos saja ketiganya. Bikin surat suara Anda rusak jika memang Anda tidak punya pilihan gitu. Dan tidak punya pilihan pun itu menjadi sebuah pilihan. Nah itu jadi kesadaran untuk partisipasi politik karena banyak sekali
beberapa teman yang kemudian menanyakan preferensi politik saya gitu. Saya bilang, preferensi politik saya milih ini, saya milih presiden ini, tapi saya tetap mendukung siapapun yang kemudian nanti menjadi mayoritas pilihan masyarakat Indonesia, gitu. Jadi partisipasi politik masyarakat itu bermula sebenarnya dari diri kita. Makanya ada banyak sekali platform ya, termasuk Salimah. Ini juga sebenarnya bisa menjadi media edukasi. Bagaimana teman-teman, ayo kita jangan golput, ayo kita berpartisipasi, ayo kita menghidupkan atau menjadi agen pemilu damai untuk tahun 2024 ini. Nah, pendidikan politik sekali lagi dia memiliki tujuan untuk kita memahami yang namanya nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol gitu. Kalau kemarin saya membaca data, sekitar 40% pemilih di tahun 2024 itu didominasi oleh milenial, kita ya milenial, saya termasuk milenial. Kemudian persentase kedua yang tertinggi adalah Gen Z gitu, mereka menjadi pemilih pertama di tahun 2024 ini gitu. Karena kita masuk dalam, kita katakan mereka ini adalah kelompok pemuda ya, milenial dan Gen Z, dan kemudian pemuda itu kan biasanya lekat dengan kreativitas, inovatif gitu, dan kemudian semangatnya, sehingga ini yang mestinya harus kita dorong gitu. Mungkin bisa jadi ibu-ibu di sini punya nih anak-anak yang udah berusia Gen Z nih, Ibu Dewi ya sudah punya anak yang sudah memiliki hak untuk memilih gitu, sehingga peran orang tua juga penting untuk mendorong partisipasi aktif dari para pemuda tadi. Nah, kemudian ada yang juga ingin saya sampaikan, Bu Yanti, boleh slide selanjutnya. Nah ini mungkin kelihatan sepele ya, saya mah sudah tahu demokrasi gitu, saya sudah paham Indonesia kan negara demokrasi gitu. Nah jadi ibu-ibu, kita di dunia ini, hari ini, dari perspektif ilmu saya ya, hubungan internasional, kita di dunia hari ini, kita dihadapkan pada 2 pilihan. Yang pertama adalah liberal kapitalis. Yang kedua adalah komunis sosialis. Berat ya bahasanya, tetapi ini penting ya untuk diketahui. Jadi yang pertama liberal kapitalis. Yang kedua adalah sosial komunis. Nah, kalau kita melihat negara-negara di dunia, nanti kita bicara tentang Indonesia. Yang pertama, liberal kapitalis. Itu kita contoh negara-negara barat, Amerika Serikat, kemudian Taiwan termasuk ya, karena Taiwan ini adalah anak kesayangannya Amerika Serikat. Nah, Taiwan misalnya, kita lihat. Kemudian yang kedua tadi kategori adalah sosialis komunis. Nah, itu bisa kita lihat misalnya Cina, Vietnam, ya, dan banyak lagi. Nah, kenapa saya kategorikan ini gitu? Karena demokrasi masuk menjadi salah satu nilai di antara dua tadi. Pertama, yang tadi saya sebutkan yaitu liberal kapitalis. Dia mengusung sebuah nilai yang bernama demokrasi. Nilai demokrasi ini yang kemudian diadopsi di Indonesia. Sebenarnya negara komunis juga mereka mencoba untuk menggunakan sistem voting ya, mengadopsi dari liberal kapitalis tadi. Tetapi liberalisme itu kemudian membawa sebuah nilai selain yang namanya human right, hak asasi manusia. Nanti kita bicara itu. Yang pertama tadi demokrasi. Sekali lagi, kita coba untuk kenalan aja dengan demokrasi. Saya nggak bawa teori-teori yang berat-berat, tapi kita belajar aja. Demokrasi ini apa gitu? Kenapa kita harus voting? Kenapa kita harus memilih presiden dengan menggunakan gitu. Demokrasi dia mencoba untuk memperkenalkan kita, mendorong kita untuk mengenal yang namanya kesamaan hak. Nah, misalnya hak itu kan enggak cuma berkaitan dengan hak politik, tetapi juga berkaitan dengan hak ekonomi, kesetaraan hak ekonomi, kesetaraan hak sosial, kesetaraan hak politik, dan segala macam hak berbicara, hak untuk berani kayak tadi pekerja migran. Nah, ini kemerdekaan individu, kesamaan hak gitu. Nah, ini yang saya tadi katakan, demokrasi, HAM itu masuk dalam kategori yang pertama.
Nah, Indonesia, pasti teman-teman udah tahu Indonesia negara demokrasi, tapi demokrasi itu apa gitu? Demokrasi itu kita baru benar-benar bebas di Indonesia itu pasca reformasi, ibu-ibu sekalian, yaitu tahun 98 ketika rezim Soeharto runtuh. Nah, setelah itu demokrasi Indonesia mendapatkan nilai yang baik, masuk ke dalam misalnya 100 besar negara demokrasi di dunia. Indonesia urutannya ke-62 kalau tidak salah. Taiwan masuk 10 besar ya. Makanya teman-teman hari ini yang tinggal di Taiwan merasa nyaman ya beribadah, oke, masjid boleh disediakan. Bahkan kemarin kita Idul Fitri di Taiwan disediakan taman taan untuk mengadakan bazar, kemudian kita mengadakan kegiatan keagamaan. No problem ya, kita menggunakan hijab di negara orang. Oke, kita melakukan sholat kayak saya misalnya lagi nemenin anak-anak main anak saya main di taman, kita sholat. Orang nggak peduli gitu. Nah, ini salah satu bentuk didikan dari demokrasi tadi. Ada nilai kebebasan dan hak di dalamnya. Nah, kembali ke Indonesia, demokrasi pasca reformasi itu yang mau digambarkan apa? Kebebasan pers, kebebasan parpol, desentralisasi, ini berat ya, kita nggak usah bahas ini. Tapi kita bahas saja tentang kebebasan dan keberanian kita sebagai perempuan untuk berbicara di hadapan publik, untuk menyampaikan apa yang tidak kita dapatkan. Gitu. Nah, karena ini Salimah, jadi saya ingin memperlihatkan sedikit gambaran bagaimana sih kaitannya Islam dan demokrasi. Kan demokrasi lahirnya dari Barat gitu. Apakah kita mix gitu dengan ide atau norma ini? Apakah kita cocok dengan norma ini? Nah, ternyata saya ngambil dari ini salah satu jurnal dan saya ngambilnya dari jurnal ini ya, ibu-ibu UIN karena saya tidak punya banyak waktu untuk men-searching jurnal-jurnal dari publikasi yang lain, jadi saya ngambilnya dari UIN gitu, bahwa Islam dan demokrasi sebenarnya pada dasarnya itu memiliki nilai-nilai yang sama gitu. Misalnya nilai keadilan, nilai persamaan, nilai perlindungan hak asasi manusia. Kemudian proses politik yang baru saja kita lalui kemarin dilakukan secara akuntabel dan kemudian transparan, ya kan, sehingga mengapa harus ada saksi, misalnya dari partai apa nih yang dihadirkan saksinya, dari partai PKS kah, dari partai PDI kah, ya. Jadi itu akuntabel dan transparan, serta adanya konsep untuk memperjuangkan keadilan sosial, gitu. Jadi Islam dan demokrasi sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan karena dia membawa nilai-nilai yang sesungguhnya itu sama, gitu, untuk memberikan hak kepada semua orang secara sama. Selanjutnya Ibu, boleh di slide selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana sih gambaran demokrasi di Indonesia? Mungkin kita selama ini tahu, udah demokrasi, ya saya melakukan voting. Enggak sesederhana itu. Jadi yang tadi saya bilang, menurut Demokrasi Index, Indonesia itu, ternyata sudah naik jadi ke 52. Sebelumnya saya baca data demokrasi itu di urutan ke-67 atau 68 gitu. Nah, ini sudah naik. Artinya apa? Ada nilai-nilai baik yang kemudian didapatkan oleh Indonesia. Misalnya, satu, melalui proses pemilunya. Partisipasi politik, partisipasi saya dan ibu-ibu semua. Kemudian kebebasan sipil gitu. Kita boleh berserikat. Salimah boleh mengadakan pengajian di mana saja. Kalau dulu sebelum reformasi kan nggak boleh. Ya kan, ditangkapin. Nah, jadi ini adalah indeks untuk memberikan ukuran kepada kualitas demokrasi kita yang semakin maju. Bahasanya tadi, wajah demokrasi Indonesia. Nah, yang kedua, nilainya kok masih 52? Padahal Taiwan ranking ke-8 dunia loh. Teman-teman tahu sendiri kan bahwa Taiwan tidak sepenuhnya menjadi negara yang diakui, ya kan, di dunia. Tetapi negara sekecil ini bisa gitu masuk ke dalam 10 besar negara dengan demokrasi terbaik di dunia. Yang pertama itu diduduki Norwegia, kemudian Selandia Baru, Taiwan itu di atasnya Australia. Jadi apa? Teman-teman yang merasakan di sini bagaimana fasilitas publik itu pro terhadap perempuan, bagaimana fasilitas publik pro terhadap kaum disabel, terhadap anak-anak. Ada PCC gratis, Parent Child Center gratis untuk anak-anak kita. Ada fasilitas taman-taman yang itu sangat friendly untuk orang tua. Ya kan? Jadi kebebasan
kemudian mendapatkan hak-hak yang setara. Bagaimana kita lihat di Taiwan ini bis umum atau MRT itu menyediakan semua jalan kepada teman-teman yang menggunakan kursi roda, kaum disabel atau kepada kelompok-kelompok lansia. Nah, ini luar biasa gambaran demokrasi di Taiwan. Lalu kemarin misalnya yang paling dekat contohnya sebelum Indonesia melakukan pemilu presiden, Taiwan melakukan pemilu presiden terlebih dahulu kan, dengan 3 kandidat juga. Dan coba kita perhatikan, bagaimana pemilu presiden setelah dibacakan jumlah atau hasil yang menang nomor 1, nomor 2, nomor 3, sudah diterima dengan lapang dada oleh pihak yang kalah. Boleh kita katakan pihak yang ini ya, kalah. Dan hanya kita lihat coba misalnya presiden dari KMT, dia menyampaikan permintaan, baik terima kasih, saya mohon maaf dan selamat kepada yang terpilih. Selesai sudah, tidak ada yang namanya perang di media sosial, saling menjatuhkan sesama, pertemanan jadi rusak gitu. Yang paling penting beda pendapat itu sebenarnya biasa ya, karena kita kan sejatinya begitu kita bangun tidur, itu kita sudah dihadapkan pada sebuah pilihan. Mau lanjut tidur atau mau sholat subuh gitu. Jadi pilihan 01, 02, 03 itu biasa gitu. Mau pilih Anies, mau pilih Pak Anies, mau pilih Pak Prabowo atau mau pilih Pak Ganjar, ya terserah preferensi kita. Kita yang punya terhadap diri kita untuk memilih siapapun. Berbeda itu biasa gitu. Jangan sampai itu kemudian mendorong untuk hate speech, kemudian saling membenci pertemanan kemudian menjadi rusak. Nah, itu yang sebenarnya sedang dilihat oleh dunia. Bagaimana sih wajah demokrasi Indonesia hari ini? Gitu. Nah, nanti untuk pendekatan dalam Islamnya saya mungkin Bu Dewi yang bisa memperkuat ya gitu, bahwa kerukunan dan perdamaian ini harus kita selalu jaga gitu. Nah, kemudian Indonesia, saya kembali ke gambaran demokrasi Indonesia tadi, bahwa kita masih berada di urutan ke-52, jauh ya, di atas 50 negara di atas kita ya. Jadi kenapa buruk gitu? Saya lihat nilai buruknya kemarin karena adanya batasan untuk kebebasan berekspresi. Misalnya, ini saya bukan ini ya, bukan kampanye atau bukan ingin menjatuhkan pihak manapun, tetapi salah satu wujud kebebasan berekspresi, boleh saya katakan salah satunya misalnya melalui film Dirty Food yang kemarin disampaikan oleh Pak Uceng dan kawan-kawan ya, yang kemudian itu membuat film Dirty Food dan kemudian memaparkan data-data, itu bagian atau bentuk dari kebebasan berekspresi. Jadi itu bagian dari edukasi. Kalau kami kelompok akademisi menganggap itu adalah edukasi yang bisa kami lakukan. Kalau saya, karena saya dosen ya, Bu Dewi dosen, yang bisa kita lakukan adalah untuk mengedukasi anak-anak kita. Gitu. Agar apa? Agar bisa berbicara dengan data, agar bisa mengungkapkan apa yang mereka anggap benar. Gitu. Agar bisa menyebarluaskan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Itu tugas kami, dosen. Tetapi, bagi teman-teman yang tidak sepakat dengan film ini misalnya, tidak sepakat dengan film Dirty Food, it's okay, nggak apa-apa. Itu tidak merubah pilihan Anda, gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan dengan digambarkan kebebasan berekspresi itu. Nah, makanya kenapa banyak kemudian orang yang bilang, ini kan kebebasan, wujud kebebasan berekspresi, kenapa harus lapor-lapor segala, dilaporkan segala gitu. Nah, itu adalah salah satu wujud atau salah satu bentuk untuk mematikan kebebasan berekspresi tadi. Makanya teman-teman jangan heran kok masih urutan ke-52 Indonesia. Iya, karena kebebasan berekspresi kita masih dibatasi. Gitu, itu ya, itu catatannya. Ini tanpa tendensi politik apapun, saya cuma berbicara dengan kapasitas saya sebagai dosen. Nah, yang kedua adalah berkeyakinan gitu. Tentang kita sampai sekarang Indonesia ini yang sangat menyedihkan ya, faktanya adalah seringkali konflik komunal di Indonesia itu diakibatkan oleh masalah agama. Sering sekali. Jangankan antar agama, misalnya saya Islam dengan agama lain, tidak gitu. Kadang-kadang konflik itu pun terjadi di antara Islam dengan Islam gitu.
Nah itu jadi kadang-kadang konsep dua kategori ini tadi, yang kategori buruk kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, itu kemudian menjadi nilai yang paling terendah di dalam indeks demokrasi Indonesia, sehingga dikatakan sebagai flawed demokrasi untuk urutan 165 negara di dunia. Itu. Kemudian sedikit saya gambarkan ya Ibu-Ibu, waktunya masih, nanti Bu Yanti mohon diingatkan saya waktunya. Yang kedua, kita itu masih dalam kategori mixed political culture. Kenapa? Karena Indonesia, Ibu-Ibu tahu ya berapa juta jumlah penduduk Indonesia. Pulaunya aja lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Pulau W sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Aceh. Nah itu menggambarkan bahwa ternyata kita masih didominasi budaya politik parokial. Artinya ada rendahnya antusiasme dari masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam politik partisipasi, politik pasif maupun aktif. Termasuk misalnya yang paling rendah adalah pemilu misalnya. Paling gampang yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemilu. Nah itu, tapi itu banyak faktor ya. Salah satu kajiannya adalah misalnya karena tentang letak geografis, kemudian karena daerah 3T terpencil, terjauh, terbelakang ya. Kemudian kalau ibu-ibu di sini mungkin masuk ke dalam kategori budaya politik kaula gitu, maju secara sosial ekonomi, tetapi pasif secara politik. Mungkin termasuk saya juga. Dan kemudian kalau budaya partisipan itu adalah yang dia semangat ya untuk memberikan kontribusi aktif terhadap kebijakan-kebijakan politik. Nah itu sekedar untuk diketahui saja. Selanjutnya Bu Yanti, nah ini juga yang cukup penting adalah materi tentang ini sedikit ya, saya agak cepat. Nah, jadi demokrasi, tadi saya bilang, demokrasi, demo itu people, kemudian kratos itu adalah power. Jadi demokrasi artinya power atau kekuasaan itu di tangan rakyat. Kita memiliki hak yang sama untuk memilih, kemudian mengontrol pemerintah yang berjalan. Nah, sebenarnya gambaran demokrasi yang paling ideal adalah ketika rotasi kekuasaan itu terjadi, teratur dan damai. Misalnya rotasi kekuasaan berganti misalnya, yang sudah selesai menjabat digantikan dengan yang baru gitu. Ini pengalaman saya kemarin waktu di salah satu kelas yang saya ambil semester lalu adalah tentang political development in mainland China, jadi tentang pembangunan politik di Cina daratan. Ternyata saya ditanya sama dosen saya, Indonesia mau pemilu ya gitu. Bagaimana demokrasi di Indonesia? Apa kamu puas? Katanya. Dia bertanya sama saya gitu. Saya bilang memang nggak bisa ya sempurna gitu. Karena memang kalau misalnya gambaran 10 tahun terakhir kita dipimpin oleh presiden yang sama. Padahal demokrasi yang ideal adalah rotasi kekuasaan itu terjadi. Nah, profesor saya bilang begini, tidak ada salahnya dengan politik dinasti. Memangnya apa yang salah dengan politik dinasti? Politik dinasti itu terjadi di semua negara. Di Rusia, di Filipina, di India, di Pakistan, semua negara ada politik dinastinya. Gitu. Pada saat itu, saya hanya membawa data. Gitu. Saya bilang, ada yang salah gitu dengan politik dinasti di Indonesia. Gitu. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu bahwa yang kita langgar adalah hukum yang kita ciptakan sendiri. Nah, itu simpel ya, tetapi menjadi sebuah catatan untuk kita gitu, sama-sama mengawal gitu. Hal-hal yang baik harus tetap terjadi di Indonesia. Nah, ini idealnya seperti ini. Tetapi tidak ada salahnya juga dengan pemerintahan yang sudah berjalan dan yang akan ke depan. Gitu. Kita harus tetap mendukung gitu, kita harus tetap mensupport, dan kita harus tetap beroptimis bahwa akan ada ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang kemudian itu memberikan kebaikan untuk kita selaku warga negara. Kemudian juga ini tentu teman-teman sudah tahu, pemilu yang jujur, adil, terbuka dan bebas, kemudian kebebasan berbicara gitu. Jangan sampai teman-teman melakukan pemilu kemarin karena adanya tekanan,
kemudian tendensi dan lain-lain sebagainya, itu tidak boleh terjadi dan harus berani untuk speak up ya. Gitu. Karena apa? Kebebasan dan hak-hak kita itu dilindungi di dalam berbagai macam undang-undang. Kemudian slide selanjutnya, Ibu. Nah, ini kemarin 1 hari sebelum pemilu itu ada berita dari sindonews.com gitu. Bukan cuma Sindo, tapi juga Kompas dan lain-lain itu. Timeline-nya hampir semua sama, harga beras meroket. Kenapa harus H-1 pemilu gitu. Nah, ini adalah sebuah puzzle mengapa kita perlu belajar politik gitu. Kita akan paham gitu. Kenapa harga beras meroket ketika menjelang pemilu? Ya karena itu kita harus belajar mengapa paham politik dan demokrasi itu kemudian menjadi penting gitu. Karena politik menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Tadi saya membuka dengan permasalahan yang ada di sekitar pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan dan Hong Kong. Atau misalnya berkaitan dengan regulasi, kalau mahasiswa mungkin nggak begitu ini ya, karena semua saya kira kalau mahasiswa berani untuk berbicara gitu. Tapi coba lihat teman-teman kita di sekeliling kita yang khususnya mbak-mbak para pekerja, apakah mereka cukup berani? Nah ini sehingga peran kita di situ juga pentingnya. Kebijakan seorang politikus, siapapun beliau, misalnya yang naik nanti adalah Pak Prabowo ya misalnya, akan dipengaruhi nih oleh pemikirannya, sikapnya, kepentingannya, dan kita tidak boleh a priori. A priori itu adalah sudah mengetahui gitu, seakan-akan kita udah tahu beliau orang seperti apa. Padahal belum tentu, bisa jadi beliau bijaksana, bisa jadi beliau arif, ya kan, bisa jadi beliau insya Allah ya sesuai dengan doa kita optimis gitu. Nah, kemudian hal yang paling penting juga, kenapa kita perlu tahu gitu, karena buta politik itu adalah sesungguhnya buta yang paling terburuk gitu. Kita nggak tahu apa-apa, kenapa kok harga cabai naik, harga obat dan segala macam, semua itu bergantung dengan situasi politik gitu. Nanti kalau mbak-mbak di sini pulang kembali ke Indonesia, misalnya teman-teman yang S2 atau S1 udah selesai, atau kalau yang S3 mungkin dosen ya, kembali untuk mengabdi sebagai dosen, tapi kalau yang S2, S1, saya sangat support sekali alumni-alumni saya, mahasiswa saya itu untuk maju ke dalam caleg. Jadi bimbingan skripsi saya tuh ada 4 orang yang kemarin konsultasi karena mereka mau maju ke caleg, dan itu berbeda partai semua, dan saya sangat fully support untuk mereka gitu, karena memang suara perempuan, suara anak muda itu betul-betul harus kita dorong gitu, karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebijakan yang nantinya akan pro terhadap kita. Nah, ya, perempuan, kebijakannya pro terhadap perempuan, terhadap ibu-ibu. Lanjut Mbak, slide-nya sedikit lagi. Nah, ini perempuan dalam politik gitu ya. Jadi Islam itu hadir, rahmatan lil alamin, itu hadir untuk betul-betul memutus rantai perbudakan terhadap perempuan. Sebelum Islam lahir, sebelum Islam muncul, gitu, perempuan itu adalah kasta paling terendah di dunia. Kasta yang selalu menjadi korban dalam hal apapun. Gitu. Nah, kemudian Islam muncul, Islam hadir. Islam mengakui posisi perempuan dan mengakui kemanusiaan terhadap perempuan, bahwa perempuan harus dimuliakan, perempuan memiliki hak yang sama gitu. Perbedaannya adalah kita dengan laki-laki, mereka tidak menstruasi, tidak hamil, dan tidak menyusui. Selebihnya kita memiliki hak yang sama. Islam menghapus segala bentuk diskriminasi gitu, menempatkan kita di dalam tempat yang baik. Gitu. Kemudian ajaran Islam juga memberikan perhatian yang besar gitu. Perempuan menjadi penyeimbang suasana politik ya. Nah, karena perempuan memiliki hak untuk masuk ke dalam bidang-bidang yang penyangga kehidupan, termasuk salah satunya adalah politik. Perempuan juga bisa jadi membuat politik Indonesia menjadi bersih. Nah, saya lupa siapa ya kemarin, ada salah satu politisi perempuan ini dari salah satu partai dengan ideologi Islam, itu beliau membuat banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian itu pro terhadap perempuan. Nah ini kenapa kemudian kita
perlu untuk mendukung ini gitu. Kemudian Ibu slide selanjutnya ada, nah ini persentase perempuan di dalam politik, ini sedikit aja gitu. Siapa tahu ada dari sini yang berminat ketika kembali ke Indonesia mau menjadi anggota legislatif gitu. Kenapa enggak gitu? Kehadiran perempuan di parlemen itu memberikan otoritas kepada kita untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar terhadap hak-hak perempuan tadi. Misalnya, makanya kemarin kan waktu 3 kandidat itu ketiga kandidat presiden itu saya lihat banyak yang sudah mulai pro terhadap perempuan. Misalnya mereka mencoba untuk memberikan sebuah solusi bagaimana cuti hamil ibu diperpanjang. Selama ini kan kami yang kalau saya Sambu Dewi ASN, nah itu kita cuma punya jatah cuti hamil itu 3 bulan. Padahal 3 bulan masih baby blues saya. Nah jadi ada salah satu kandidat yang kemudian mendorong gitu, mengadopsi beberapa negara maju bahwa cuti hamil di negara maju itu 6 bulan untuk perempuan. Dan laki-laki, bapaknya itu juga punya hak untuk cuti ketika melahirkan gitu, ketika istri-istrinya melahirkan gitu. Nah, jadi itu diadopsi justru dari negara-negara barat, negara yang melahirkan nilai demokrasi tadi. Yang tadi saya mulai dengan kata liberalisme. Ya kan? Kemudian ruang ramah anak, ruang ramah bumil, busui gitu, serta disabel gitu. Kelompok-kelompok rentan ini kemudian memiliki hak yang setara untuk bisa menikmati fasilitas publik, untuk bisa menikmati infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, untuk mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya. Kemudian undang-undang TPKS. Nah, ini juga penting ya untuk kita gitu. Kadang-kadang kita sebagai perempuan orang yang menjadi korban dari kekerasan seksual, misalnya. Kekerasan seksual itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal juga. Ketika kita dicuit-cuitin, ketika kita, perempuan kan kerjanya di rumah, nanti kalau kamu jadi wanita karir, anakmu nggak, aduh itu terlalu banyak kata-kata seperti itu yang kemudian melemahkan kita sebagai kaum kedua gitu. Nah itu Undang-undang TPKS kemudian hadir menjadi salah satu alternatif atau solusi untuk memberikan kekuatan secara regulasi terhadap perempuan yang mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual atau dan lain-lain sebagainya, segala macam bentuknya udah banyak sekali ya hari ini kita lihat yang viral-viral itu. Kemudian, slide selanjutnya Ibu. Nah ini, tadi itu ilmu-ilmu yang saya bagikan tadi mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan apa sih yang dimaksud demokrasi, kita harus paham. Kemudian apa yang dimaksud pendidikan politik, kenapa kita harus melakukan pendidikan atau edukasi terhadap diri kita dan juga sekitar kita gitu. Dan kemudian mendorong teman-teman kita atau misalnya kalau dosen mahasiswa kita atau misalnya yang punya putra-putri anak-anak kita atau adik-adik kita gitu untuk berpartisipasi dan harus berani untuk berbicara jika kamu merasa sesuatu yang tidak benar terjadi di depan matamu. Nah, itu yang penting. Nah, ini adalah pesan tadi yang diminta Bu Yanti bahwa kita pasca pemilu bagaimana sih mengupayakan pemilu damai. Pemilu damai itu saya kembali lagi ke awal tadi. Jadi keberhasilan demokrasi Indonesia itu salah satunya adalah ketika kita melihat pasca pemilu apakah berjalan dengan baik atau terjadi kerusuhan masif. Nah itu, jadi itu adalah keberhasilan demokrasi kita. Kalau tadi ibu-ibu lihat, mbak-mbak lihat kita di urutan ke-52 ya tadi atau 57 saya lupa. Kita ke-52 di dunia, ya inilah wajah kita. Kita bisa lihat ya kan bagaimana literasi, kemudian minat membaca, minat berilmu, minat berdiskusi gitu. Makanya saya Masya Allah salut banget hari ini jam 10 malam 17 orang mau belajar tentang politik itu merinding gitu ya. Masya Allah luar biasa. Jadi pemilu damai ini adalah bentuk atau wujud keberhasilan demokrasi kita. Jadi demokrasi yang tadi digaungkan. Kemudian pemilu damai juga mencerminkan bagaimana kekuatan demokrasi kita sebagai demokrasi yang dewasa atau demokrasi yang matang, demokrasi yang baik gitu. Kemudian langkahnya ada beberapa nih, ini saya ambil dari beberapa
apa namanya tuh, website resmi pemerintah dan juga, jurnal, artikel jurnal gitu. Yang paling sering, yang paling dekat dengan kita adalah penyebaran berita hoaks. Ya kan kalau udah masuk di grup keluarga, di grup WhatsApp keluarga besar atau di grup, tidak ada yang salah dengan itu. Memang orang tua kita sering terjebak dengan informasi yang pendek. Gitu. Kita jangan marah-marah, "Oh ibu, tante saya itu kalau udah, sharing berita hoax, jangan marah." Tapi kita edukasi, "Ibu, Pak D, Bu D, ini adalah berita yang hoax gitu dan ujaran kebencian." Dan ujaran kebencian teman-teman saya harus katakan, karena ini adalah bagian dari penelitian saya bertahun-tahun, bahwa yang namanya konflik komunal itu masih terjadi sampai hari ini. Kalau saya, karena ruang kerjanya di Nusa Tenggara Barat, itu yang namanya konflik antar suku, konflik antar kelompok, organisasi massa, konflik antar agama, konflik antara pemerintah dengan masyarakat, atau misalnya NGO dengan masyarakat, itu terjadi di banyak tempat. Itu kalau mau bicara tentang ini panjang lagi ya, terjadi. Konflik komunal itu ada ya, konflik sosial atau bisa kita katakan konflik vertikal. Jadi antara masyarakat dengan masyarakat. Kalau katanya Pak Mahfud MD dulu sebelum reformasi tahun 98, konfliknya itu antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi setelah reformasi, konfliknya antara masyarakat dengan masyarakat. Gitu. Nah, itu yang harus kita hindari, bermula dari penyebaran ujaran kebencian tadi. Ya. Ayolah damai. Damai itu sebenarnya gampang dan indah kok. Kita memang diberikan berbagai macam warna dan latar belakang yang berbeda kan tadi yang dibacakan di dalam surat An-Nisa ya. Kamu diciptakan berbangsa-bangsa, kamu diciptakan bersuku-suku gitu. Kenapa harus saling membenci gitu? Kenapa harus saling berkonflik? Kemudian saling menghormati perbedaan pendapat politik gitu, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang sensitif gitu. Teman-teman ada yang nanya beberapa di melalui DM atau WhatsApp ya gitu. Bahkan mahasiswa saya juga, Bu Isma kemarin milih nomor berapa? Boleh dong di-spill gitu. Itu unik banget ini pertanyaannya kemarin. Kenapa enggak saya bilang gitu, ini bukan sesuatu yang rahasia. Saya coblos 01 saya bilang. Tetapi kalau yang naik ternyata 02, lah nggak apa-apa. Kita harus yakin bahwa Pak Prabowo itu bijaksana dan arif. Kan kita belum pernah dipimpin oleh beliau, kan kita belum tahu. Jangan berapriori gitu. Bisa jadi beliau lebih baik gitu. Nah, jadi kalau ditanya tentang itu saya terbuka gitu. Saya ya, kalau teman-teman 03 atau 04, ya tidak apa-apa. Kita semua punya preferensi masing-masing dan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Itu hal yang wajar gitu. Jangan terprovokasi isu-isu yang sensitif. Media massa gitu, lembaga pendidikan saya bilang LSM termasuk Salimah itu juga berkontribusi dalam memberikan informasi yang objektif, mempromosikan dialog serta pemahaman yang toleran terhadap pihak-pihak yang berbeda. Berbeda itu biasa ya. Kemudian juga menghindari potensi, nah itu termasuk sekali lagi saya bilang di media sosial. Kalau di media kehidupan nyata mungkin tidak terlihat ya, tapi ada beberapa daerah yang kemudian terjadi konflik dan saling gontok-gontokan. Tapi alhamdulillah pemerintah kita bisa merejus ya, menekan angka konflik yang terjadi ini. Apresiasi untuk pemerintah kita. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman merasa ada terjadi kecurangan, ada terjadi hal-hal yang platform untuk pengaduan itu banyak banget. Ini saya ngambil dari ini ya, narasi Mata Najwa, platform pelaporan pemilu itu banyak ya, jagapemilu.com, Jagasuaramu.id, Kawal Pemilu, lebih dari 10 platform yang saya coba survei kemarin. Dan itu gampang banget untuk aksesnya. Gitu. Jadi kalau memang ada kecurangan, ya laporkan gitu. Kalau memang ada kecurangan ya tuliskan, kemudian sebarkan gitu kalau memang ada gitu. Tetapi sekali lagi hal yang paling penting ditekankan adalah kita menerima hal-hal yang berbeda di luar diri kita. Gitu. Karena kita semua punya preferensi masing-masing yang itu tidak bisa dipaksakan gitu. Kita harus bergembira dengan pesta demokrasi setiap 5 tahunan ini dan menerima sebagaimana negara Taiwan mengajarkan kepada kita. Ya kan, kita tinggal di Taiwan kan. Coba lihat bagaimana demokrasi mereka luar biasa bersih dan baiknya.
gitu. Ya, saya kira mungkin itu aja Ibu Yanti, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf sekali jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang baik ya, mohon tidak perlu yang silahkan hal-hal yang baiknya diambil, yang buruk, bisa dibuang. Itu saja Bu Yanti, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini ya. Malam ini kita benar-benar belajar banyak hal mengenai politik yang mungkin selama ini tuh ngapain sih gitu kan, belajar politik gitu kayak sering dianggap tabu dan sebagainya ya. Dan meskipun memang mungkin pesta politiknya itu sudah berlalu ya, tapi momen ini semoga tetap kan ke depannya kita tadi ya seperti yang disampaikan Bu Isma bahwa tetap penting gitu kan peranan kita dalam politik itu, bagaimana kita speak up ya, bagaimana menerima perbedaan dan bagaimana bisa menyatakan pendapat ketika ada hal-hal yang ya harusnya kita nyatakan pendapat itu seperti itu. Dan itu hal-hal seperti itu yang harus kita pertahankan dan momen pemilu ini harapannya bisa menjadi pengingat lagi kepada kita semua peran kita dalam politik itu seperti apa gitu ya. Jadi ya seru sekali tadi ya kita dengar dari paparannya dari bagaimana ya kita kadang-kadang nggak sadar gitu kan, kalau kita ada di dalamnya, ada di dalam medsos itu kita terlibat di dalamnya, ternyata dunia tuh melihat gitu kan, dunia melihat apa yang, kita hebohkan itu di antara semua penduduk Indonesia itu gimana hebohnya. Itu ternyata dunia melihat sampai tadi, cerita dari Bu Isma masalah dari profesornya juga melihat ya gimana dinamika kita itu terbaca ya, dinilai gitu kan oleh penduduk dunia. Baik mungkin dari, eee, sahabat Salimah di sini ada yang ingin sharing ataupun, ya diskusi ya, meskipun meskipun ini pemilunya sudah selesai gitu, tapi momen ini gitu ya harapannya bisa menjadi pengingat kita. Mungkin ada yang mau disampaikan atau di-sharing-kan dari sahabat Salimah yang di sini, silahkan. Iya. Iya, silakan Mbak Novi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma, perkenalkan saya Pevi Ramadhani, saya mahasiswa master di National Taipei University of Technology. Topik yang menarik begitu untuk politik dan bagaimana peran wanita perempuan dalam budaya politik. Dan kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi ya, Bu Isma. Mungkin itu bukan disebut politik, tapi juga masa itu memulailah untuk mengenal menentukan sikap mungkin terhadap keputusan atau cara proses pemilihan dan sebagainya gitu. Mungkin itu bagian lingkup sedikit dari politik gitu. Tapi mungkin pertanyaan di sini tidak berhubungan dengan hal itu. Saya hanya memperkenalkan seperti itu. Yang mau saya tanyakan adalah belakangan ini setelah pemilu itu saya sering sekali melihat di sosial media beberapa teman-teman yang kalau menurut saya itu masih belum menerima gitu hasil dari pemilu. Nah, sehingga seperti yang kita ketahui memang saat ini seperti kita menggunakan kayak aplikasi Sirekap gitu, dan memang ada beberapa kesalahan dan sudah kayak dikonfirmasi oleh ketua KPU bahwa itu memang kesalahan sistem dan mungkin akan diperbaiki gitu karena bisa dicek secara manual. Tetapi yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana gitu sikap kita ini, teman dekat mungkin ya atau keluarga, memberikan semacam masukan atau pendapat gitu bahwa kalau memang ada kecurangan ya silahkan dilaporkan saja gitu, tidak perlu kayak memberikan opini yang malah tetap terkesannya adalah mendukung dari paslon sebelum pemilu gitu. Jadi kayak itu pun juga tidak akan tidak akan juga merubah hasil, tapi malah terkesannya adalah ujar kebencian gitu. Jadi itu bagaimana kayak menyampaikan mungkin secara
secara lebih dekat gitu ya, sehingga memang tidak terkesan untuk mengajari, tetapi bisa, oh ya kayak gini sikap yang harus kita lakukan adalah seperti ini, seperti itu, Bu Isma. Untuk sementara seperti itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, bagus ya Mbak Pevi. Mungkin Mbak Pevi ini ya, apa panitia ya? Suaminya Benar. juga panitia. Jadi gini Mbak Pevi, kemarin ada satu video yang bagus sekali muncul gitu di apa timeline saya. Seorang psikolog, dia memberi apa edukasi kepada kita bahwa ternyata fanatisme, fanatik terhadap idola itu seakan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Jadi ketika hal-hal yang apa ya, kalau orang psikolog mungkin ada yang psikolog di sini itu seperti orang yang jatuh cinta gitu, apapun akan terlihat indah gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan tadi, fanatisme tadi, kemudian dia menolak keadaan itu gitu. Nah, tapi itu nggak apa-apa, itu adalah bagian dari pembelajaran kehidupan untuk kita ya, bahwa memang fanatisme itu ada. Tetapi saya mohon Anda boleh fanatik tapi tidak boleh berlebihan gitu. Boleh berlebihan mencintai agama itu boleh berlebihan mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi fanatisme saya kira mohon. Kemudian kembali ke pertanyaannya Mbak Fevi tadi. Nah, bagaimana cara mengedukasi tetapi seakan-akan kita tidak menggurui. Nah, itu tergantung sebenarnya dengan bahasa kita ya, gitu. Saya punya banyak bahkan saya sama suami saya tuh awalnya kita preferensi kami berbeda gitu, tapi kami saling dialog gitu. Atau saya dengan kakak-kakak saya gitu, preferensi kakak saya yang pertama 03, kakak saya yang kedua 02, saya 01. Nah, tapi kita dialognya asik gitu. Jadi tergantung komunikasi kita yang kita bangun, bahasa kita. Gitu. Dan sekali lagi jika kecurangan itu betul terjadi gitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan platform-platform pemilu tadi ya. Banyak ya. Tadi saya sebutkan bahkan yang saya coba tulis itu lebih dari 10 platform dan ada yang gampang. Kita nggak perlu untuk mendownload, menginstal aplikasi itu, tetapi bisa langsung login ke website, itu bisa gitu. Jika memang ada gitu, dan itu terjadi di depan mata kita apalagi, ya harus kita sampaikan, jangan diam dong. Justru kalau diam, tetapi tidak boleh tendensi untuk mendorong teman yang berbeda pendapat tadi, itu kemudian membentuk gesekan-gesekan konflik yang kecil. Konflik kecil itu, konflik besar itu terjadi karena gesekan-gesekan konflik yang kecil. Ibu-ibu perlu tahu, kalau saya orang Kalimantan ya, ada Mbak Mentari juga di sini orang Kalimantan. Kami sudah berpengalaman dengan yang namanya konflik yang terjadi antar suku di Sampit ketika kami SMP dulu. Itu aduh enak banget. Saya juga berpengalaman di Tarakan konflik. Iya Pak, di Sampit, lupa ya. Dulu konflik antar suku. Terus kemudian di Tarakan, konflik antar suku juga. Kemudian masih terjadi sampai saat ini konflik komunal. Itu ada. Gitu. Jadi itu terjadi kenapa? Konflik yang besar itu gitu. Itu terjadi karena gesekan-gesekan konflik kecil. Nah, gesekan-gesekan konflik kecil itu bisa kita hindari bermula dari diri kita sendiri. Salah satunya adalah tadi menghargai perbedaan. Kalau Mbak Pevi menemui kawan yang dirasa khawatir nih untuk memberitahu atau menggurui, ya diatur bahasanya, komunikasinya lebih lembutkan gitu. Tapi banyak sekali platform yang disediakan. Sekali lagi saya mau menekankan itu, hari ini kita bersyukur gitu, banyak sekali platform yang kemudian mendidik kita untuk mengenal partai, untuk mengenal profil gitu, melihat kinerja pemerintahan sebelumnya gitu. Dan termasuk adalah untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil. Kecurangan itu pasti ada. Dimanapun negara demokrasi di dunia ini nggak ada yang namanya nggak curang. Di Amerika Serikat sekalipun juga terjadi kecurangan. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kecil, kita kan orang biasa. Ya itu tadi, melaporkan jika memang ada kecurangan.
gitu. Saya kalau melihat ya saya laporkan, tapi saya mengakui bahwa kemarin misalnya di TPS tempat saya ada Mbak Nanda nggak di sini. Nah, di TPS yang kemarin dijaga Mbak Nanda, mereka bekerja dengan baik, petugasnya bekerja dengan ini jujur dan adil gitu dan transparan gitu. Saya tahu perolehannya yang saya coblos sangat sedikit, sangat kecil, tapi saya sangat apresiasi gitu. Dan itu bagus gitu ya. Jadi ini adalah warna demokrasi kita untuk tidak saling menghujat satu sama lain. Itu ya Mbak Pevi yang bisa saya ini kabarkan. Tapi memang boleh kalau boleh jujur ya memang beginilah Indonesia ya. Mudah-mudahan melalui kita yang 19 orang hadir hari ini kita bisa memperbaiki pelan-pelan sekitar kita gitu. Tapi memang berat sekali gitu. Saya karena di program studi hubungan internasional jadi saya paham gitu bagaimana dinamika perpolitikan Indonesia gitu ketika dibahas di dalam forum-forum internasional. Gitu. Itu Mbak Pevi jawabannya. Mudah-mudahan cocok ya, klop. Baik, Jazakallah khair atas jawabannya dan juga atas responnya dari Mbak Pevi. Ya itu ya memang yang sekarang ini memang seperti itu tadi yang disampaikan. Jadi ada yang jatuh cinta, kemudian apa ya? Ketika idolanya itu ya ada sesuatu dengan idolanya, terus jadi kayak apa ya? Patah hati atau cemburu atau apa gitu, teraduk-aduk lah emosinya seperti itu mungkin ya yang terjadi. Kemudian akhirnya responnya jadi seperti itu. Ya sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari sistem pemilu kita ini kan sebenarnya belum selesai ya, maksudnya hasil finalnya kan belum gitu kan, tapi, seperti sudah reaktif gitu kan, berbagai, komponen gitu sehingga ya mungkin di situ tadi ya kedewasaannya yang diuji itu mungkin ya, sebenarnya kan belum selesai gitu, jangan terburu, bereaksi dengan berbagai macam itu. Ya, Betul sekali. kita masih tunggu hasil finalnya itu kan masih belum gitu ya, cuman betapa responnya tadi seperti Mbak Pevi bilang gitu ya, responnya begitu sangat, reaktif gitu. Terus Jadi kita jangan sampai terbawa, Bu, ya betul. gitu. Politik boleh panas gitu, tapi kita tetap adem gitu. Jadilah agen pemilu damai gitu. Muslimah sebagai agen pemilu damai. Betul betul betul, iya. Baik mungkin dari yang lain ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya Tadi saya saya dengar suara bapak-bapak ini, ada emansipasi loh. Boleh. Boleh ya, Bu, ya? ya, biasanya iya, Tapi biasanya bapak-bapak mendampingi maksudnya ikut dengerin juga atau ikut dengerin. boleh, Bu. Karena kita tadi membicarakan tentang hak yang sama gitu diperoleh oleh perempuan dan laki-laki. Ya, tapi kalau Ibu Yanti dan Salimah mengizinkan ya, saya senang gitu untuk berdiskusi. Tadi ada suara bapak-bapak saya dengar. Yang tadi saya juga tertarik sebenarnya yang tadi dibuka oleh Bu Ismah di depan ya, yang tentang bagaimana, semua itu bisa speak up dan sebagainya dan mungkin yang tadi ya banyak permasalahan dari, teman-teman pekerja migran misalnya yang sebenarnya jumlahnya kan juga cukup banyak ya di Taiwan ini yang nomor 2 ya setelah Iya, Bu. Malaysia itu ya Jadi itu mungkin juga jadi ke depannya bisa Taiwan ini jumlahnya yang tercatat sekitar 300.000 ya. Saya lihat ada Mbak Catia tadi nih yang ahli pekerja migran di sini. Nah, jadi sekitar 300.000 gitu. Itu yang formal ya atau banyak juga yang non prosedural ya. Jadi saya tuh di NTB mendampingi pekerja migran yang bermasalah dengan kasus TPPO. TPPO itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Nah, NTB itu adalah provinsi terbesar keempat. Yang pertama adalah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, kemudian kalau tidak salah Lampung ya. Nah, nanti mohon dikoreksi kalau salah. Nah, NTB itu yang paling banyak masuknya ke Malaysia dan juga Arab Saudi dan sangat rentan dengan tindak pidana perdagangan orang. Kalau Hong Kong dengan Taiwan itu yang kemarin kami dampingi adalah hal-hal yang berkaitan ya ada sih 1-2 yang perdagangan orang tapi tidak banyak. Yang berkaitan dengan ini kurir narkoba. Nah, itu juga rentan ya. Kemudian juga penyelundupan manusia. Nah, itu jadi
Nanti kalau ada kesempatan, besok-besok kalau pesertanya teman-teman PMI, boleh, saya ikut, berbicara lagi di dalam forum kita di sini, juga boleh sharing-sharing. Nah, itu. Jadi, yang tadi saya mau tekankan Bu Yanti adalah di awal ketika di dalam, apa namanya tuh, FGD, Focus Group Discussion, itu ternyata, yang duduk adalah kita, kelompok akademisi, aparat, pengambil kebijakan, pemangku kebijakan, mana suara para perempuan pekerja migrannya gitu. Kan mereka yang menghadapi permasalahan-permasalahan ini, gitu. Dan yang tadi saya salut dengan saya lupa banget namanya, itu beliau dari Hong Kong, kemudian dia apa namanya tuh, mengakomodasi, hal-hal yang berkaitan dengan, tindak kekerasan terhadap pekerja migran. Kemudian dia belajar undang-undangnya, dia berani speak up di forum gitu, dan kemudian melalui dialah kita mendapatkan data dan informasi gitu. Nah, jadi saya selalu mencoba untuk menghimbau, jangan pernah, takut untuk berbicara gitu, termasuk kepada teman-teman pekerja migran yang ada di Taiwan ini. Itu Bu Iya. Yanti. Iya benar, jadi mungkin apa ya yang, kita bisa lakukan maksudnya, satu sebagai ini kan, pesta demokrasi yang pertama masalah, yang pemilu itu masalah pesta demokrasi sudah selesai ya, untuk maksudnya sudah selesai pelaksanaannya tapi hasilnya masih belum. Nah kemudian mungkin, apa yang bisa kita lakukan setelah itu dalam rangka peningkatan ataupun dalam rangka kesadaran peran politik kita gitu ya sebagai perempuan gitu, itu apa di antara rentang itu kan setelah itu mungkin kita baru akan pesta demokrasi lagi 5 tahun lagi mungkin ya. Ya itu dalam rentang itu apa yang bisa kita lakukan untuk, apa ya, peningkatan apa, bahwa kita tuh sadar gitu akan peran kita dalam politik itu yang pertama, terus yang kedua mungkin dalam, apa, konteks yang lokal kita di Taiwan karena kita sekarang di Taiwan itu tadi mungkin apa ya, yang bisa kita apa ya, yang bisa kita pergiat gitu untuk tadi dalam rangka speak up itu tadi kan, ada 2 yang penting ya, pesan yang penting yang bisa kita tangkap sini masalah bagaimana kita bisa, menyatakan kebebasan berpendapat, bagaimana kita bisa berpendapat ketika ada sesuatu yang harus kita berpendapat dan yang kedua adalah, ya tadi apa, menjaga apa namanya, kita bisa menghormati kebebasan berpendapat gitu ya, itu kan, dari atau perbedaan kita aja yang mungkin sedang terjadi sekarang ini, seperti itu. Mungkin itu mungkin apa yang bisa kita lakukan ya, maksudnya, eee, dalam dalam rentang ini gitu ya, pemilu ini yang sudah selesai tapi hasilnya belum keluar, tapi maksudnya dalam rentang demokrasi ini apa, terus yang kedua, di lokal kita sendiri di Taiwan ini apa ya yang bisa kita lakukan gitu, itu mungkin ya, sebagai take home message buat teman-teman semua di sini, buat sahabat Salimah di sini. Assalamualaikum. Ini apakah masih terbuka untuk bertanya? Oh iya iya, silakan Mbak Mentari. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mentari, seorang ibu rumah tangga. Saya sangat terima kasih sekali karena di forum ini saya banyak mendapat, wawasan tentang, politik dan demokrasi dari, Bunda Isma. Eee, saya sebagai seorang wanita yang sangat minim sekali pengetahuannya tentang, politik dan demokrasi, menganggap bahwa, eee, politik dan demokrasi itu selalu berkaitan tentang memilih seorang pemimpin. Isma, halo? Iya iya Ya, silakan. ada hal yang menarik yang disampaikan Bunda Isma, bahwa sebenarnya ketika seorang wanita itu, berpartisipasi dalam politik, dan ikut dalam demokrasi itu sendiri ketika dia mau menyuarakan tentang haknya, seperti itu kan, tentang haknya sebagai seorang wanita. Eee
misalnya dalam menyuarakan untuk memiliki lingkungan yang layak seperti itu kan, seperti yang dicontohkan oleh Bunda Isma tadi, seperti di Taiwan banyak sekali tempat bermain untuk anak seperti itu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan sebenarnya seorang wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu masih sangat memungkinkan nggak sih untuk menyuarakan gitu, menyuarakan hak-haknya sebagai seorang wanita seperti itu. Kemudian di lingkungan terdekat seorang ibu rumah tangga itu tuh sebenarnya apa yang mungkin dilakukan seperti itu, yang mungkin dilakukan sebagai seorang ibu rumah tangga untuk menyuarakan hak-haknya. 2 poin itu sih yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Mentari yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Mbak Mentari ya, masih semangat walaupun udah jam 10 lebih, Masya Allah, luar biasa ini. Duh, kalau aja jumlah ini 22 orang, kalau aja dijadikan 50% ya, ibu-ibu se-Indonesia, ini luar biasa perubahan SDM kita jadi negara maju ya. Karena untuk belajar aja itu semangatnya belum putus, belum pudar sampai jam segini. Nah, tadi pertanyaannya bagus ya. Lalu apa sih yang bisa kita, kalau misalnya kita ngelihat apa hal yang paling terkecil tadi yang bisa kita lakukan adalah sudah benar kalau misalnya ibu-ibu melakukan pemilu gitu, maksudnya menggunakan hak pilihnya gitu. Karena pasti preferensi yang ibu-ibu punya itu adalah yang terbaik. Saya yakin itu teman-teman tidak mungkin memilih asal-asalan gitu, apalagi kalau teman-teman yang mahasiswa ya, nggak mungkin memilih dengan asal-asalan. Kalau sudah melakukan itu sebenarnya udah salah satu tugas gitu yang dimandatkan dalam demokrasi, bahwa melakukan pemilihan. Nah, kemudian kalau ternyata apa yang kita pilih gitu, orang yang kita kenal, misalnya caleg yang kita kenal kemudian tidak terpilih dan tidak menyuarakan gitu, kita bisa untuk melakukan pengawalan, kemudian memberikan kritik terhadap pemerintah dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi model gagasan, ide-ide yang bisa dilakukan ibu rumah tangga itu sebenarnya banyak ya, bermula dari rumah, misalnya dari kelompok ibu-ibu pengajian, kemudian kelompok salimah ini misalnya, terus mengedukasi dan kemudian memberikan masukan gitu terhadap berbagai kebijakan-kebijakan di Indonesia. Kalau dirasa terlalu jauh gitu, apa yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga gitu, itu sangat mungkin yang bisa kita lakukan tadi, berpartisipasi aktif di dalam masyarakat, di dalam kelompok konstituen, di dalam kelompok masyarakat kan pasti ada tuh kelompok konstituen yang kemudian memfasilitasi gitu, dalam tingkat RT saja atau misalnya dalam tingkat RW gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa masuk dalam level yang lebih tinggi. Nah gitu, jadi kita punya hak gitu. Kayak teman saya kemarin dia fellowship 1 tahun di Taiwan, kemudian dia pulang ke Indonesia, dia sudah merasakan, anak-anaknya merasakan fasilitas bagaimana di Taiwan ini luar biasa, fasilitas yang pro anak, pro perempuan, kemudian dengan fasilitas publik yang nyaman untuk anak-anak gitu. Sehingga dia membuat sebuah tulisan yang dimuat di media massa, yang kemudian itu mengkritik pemerintah Indonesia, kenapa mainan rusak itu masih belum diganti gitu. Dia membandingkan dengan di Taiwan. Taiwan belum rusak udah diganti gitu. Mainan ayun-ayunan anak-anak itu atau sisal atau macam-macam ya di taman-taman gitu, Taman Sinhai dekat sini. Nah, itu belum rusak udah diganti gitu. Kemudian ada kalau di Indonesia udah rusak-rusak bertahun-tahun itu nggak diganti-ganti gitu. Jadi dia kemarin iseng banget ya, dia keliling Malang karena dia orang Malang, dia keliling kota-kota Malang, dia foto semua fasilitas publik yang rusak-rusak itu, kemudian dia bikin dalam sebuah tulisan, dan itu juga salah satu bentuk atau wujud partisipasi aktif yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ibu-ibu tentu saja salah satu yang kalau Ibu Mentari ini misalnya punya putri gitu, edukasi ya mulai dari rumah ya. Hal yang paling terkecil misalnya edukasi diri kita, edukasi anak-anak kita, keluarga kita gitu, bahwa hal yang semestinya gitu. Karena kan sekitaran kita nih sebenarnya
semuanya memiliki andil gitu. Tapi kalau semua orang mau bersuara bersama gitu, itu bisa memberikan perubahan terhadap sebuah kebijakan gitu. Dulu saya punya sebuah organisasi kayak Mbak Pevi tadi waktu S2 gitu. Awalnya orang ogah-ogahan gitu terhadap transparansi penggunaan anggaran gitu. Tapi karena ada satu orang yang berani speak up, kemudian orang lain ikut gitu. Satu catatan yang penting adalah keberanian itu menular. Keberanian itu menular loh. Jadi satu orang berani speak up, kemudian yang lain, oh iya, kenapa kita nggak ada transparansi anggaran dalam organisasi kita gitu. Kemana kemudian dana digunakan untuk apa gitu. Nah jadi keberanian itu diperlukan ya kata kuncinya tadi. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang ibu-ibu lakukan ya udah luar biasa. Saya juga ibu rumah tangga sama gitu. Yang bisa kita berikan adalah edukasi untuk anak-anak kita. Who knows ya, anak-anak kita menjadi pemimpin di kemudian hari, siapa yang tahu. Ya kan? Nah, jadi itu ya, ibu rumah tangga tentu adalah pekerjaan yang paling terbaik dan yang paling tercapek yang bisa kita rasakan gitu. Itu saya kira jawabannya Mbak Yanti, nanti terlalu panjang nih. Siap, siap, siap. Baik, jazakallah khair, Bu Isma. Oke, tadi yang mengenai tadi yang disampaikan, misalnya tadi yang apa yang bisa kita lakukan nih mumpung kita lagi di Taiwan gitu kan, untuk kita sama-sama untuk masalah tadi yang speak up untuk PMI itu. Terus mungkin ya tadi peran kita sebagai perempuan dalam rentang demokrasi itu apa yang bisa kita lakukan ya? Ya mungkin itu tadi udah kalau untuk yang peran perempuan tadi mungkin bisa dijawab intinya mulai dari yang terkecil gitu ya, mulai dari yang kecil, mulai dari apa yang kita bisa. Nah mungkin tapi yang spesifik untuk tadi permasalahan di lokal di Taiwan itu mungkin ada yang bisa kita lakukan nggak? Oke, Bu Yanti berkaitan dengan tadi saya tidak tahu ya persentase yang bekerja di sini ada berapa orang, tapi coba saya anggap semuanya adalah perempuan pekerja gitu. Nah, yang pertama adalah perempuan harus support perempuan gitu. Jangan sampai perempuan menjatuhkan. Itu masih saya lihat. Saya berapa kali ngisi Persatuan Pekerja Migran di Lombok Timur, itu perempuan dengan perempuan itu saling menjatuhkan, jadi nggak saling support gitu. Bagaimana terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang saya ceritakan tadi itu terjadi karena itu salah satunya adalah perempuan tidak support perempuan. Jadi itu yang paling pertama, kita harus saling support. Kemudian yang kedua, tadi sesuai dengan yang Mbak Yanti bilang, jangan pernah takut gitu. Kebanyakan pekerja ini karena pertanyaan Bu Yanti berkaitan dengan pekerja migran kita itu banyak sekali yang takut Bu untuk berbicara gitu. Bahkan ada yang 4 bulan dekat rumah saya ini dia nggak berani untuk ngomong gitu ke agennya kalau dia belum dibayar gitu. Jadi dan belum lagi yang ada tindak kekerasan, yang dipukul, yang diapa itu banyak ya ternyata gitu. Tapi tetap saja intensitasnya di Taiwan ini paling rendah gitu dibandingkan dengan yang terjadi di Arab Saudi dan juga di Malaysia. Di Malaysia itu jauh lebih parah. Jadi KBRI yang paling tersibuk di dunia itu adalah di Kuala Lumpur, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita saya pernah berkunjung ke KBRI Kuala Lumpur, itu di bagian belakangnya itu ada ruangan besar sekali yang itu menampung berbagai macam kasus kekerasan terhadap pekerja migran. Ada yang disetrika, ada yang pokoknya macam-macam. Dan nggak sanggup melihatnya. Nah itu pemerintah udah mati-matian mencoba untuk, tapi tetap aja selalu ada lubang tikus. Ya selalu aja ada permasalahan. Itu belum lagi yang di Arab Saudi. Yang dimana di Arab Saudi itu ada yang unik ya Bu Yanti. Perempuan ketika mau dinikahi di Arab Saudi itu mereka meminta mahar. Maharnya adalah pembantu. Pembantu itu diambil dari pekerja migran Indonesia. Nah itu sering kali terjadi kekerasan di sana. Gitu. Tapi kalau Taiwan ini, Masya Allah ini walaupun bukan negara Muslim ya Taiwan ini, tapi saya harus bilang bahwa perlakuan terhadap PMI kita sangat baik dibandingkan tadi dengan Malaysia yang mayoritas Muslim. Mohon maaf, yang Arab Saudi ini data ya, karena saya yang mendampingi gitu. Dan saya lihat langsung yang kekerasan seksual terjadi dalam korban TPPO itu. Gitu. Nah jadi miris sekali hal itu.
Makanya di Taiwan ini luar biasa banyak yang berani untuk berbicara, meskipun masih banyak juga yang tidak terpenuhi hak-haknya. Hong Kong, Taiwan ya. Jadi forumnya ada banyak Bu. Nanti LSM-LSM yang bergerak juga ada banyak gitu. Cuman saya belum banyak berkenalan dengan yang di ini Taiwan. Mungkin Mbak ini nih Catia nih yang ahlinya. Beliau sudah turun lapangan dan kemudian mengetahui beberapa LSM yang bergerak untuk pro terhadap PMI, pro terhadap perempuan untuk memberikan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan gitu. Dan yang paling penting tadi, para PMI kita harus berani untuk berbicara. Jangan pernah takut gitu. Itu Bu Yanti jawabannya. Maaf kalau kelamaan. Siap. Wah, sangat ini apa namanya, sudah sangat menjawab sekali ya dan membuat kita lebih perhatian lagi kepada hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak perhatikan atau tidak fokus ke sana seperti itu. Mbak Catia mungkin mau menyampaikan atau iya, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan atau Mbak Catia atau mungkin ini karena sudah cukup larut ya, tapi semakin larut ini tapi semakin banyak yang hadir, Mbak. Masya Allah ya, semakin larut semakin nambah. Ya semoga apa yang kita bahas ini pesan-pesannya bisa tersampaikan dengan baik gitu ya dan ya insya Allah ini di-record ya dan bisa kita lihat ulang di medsos Salimah gitu. Jadi kalau yang mungkin tadi baru ikut bagian akhir bisa melihat lagi tayangan ulangnya gitu. Dan mungkin nanti kita bisa atau diskusi lebih jauh lagi gitu ya, dengan Bu Ismah dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat lagi recordnya, insya Allah ini di-record dan ya alhamdulillah rasanya kalau kita bahas itu mungkin akan panjang ya dan mungkin tadi kalau nanti Mbak Catia mau menambahkan gitu, boleh di grup ya. Ya. Dan banyak hal yang bisa kita ambil dari kajian kita malam ini ya, dan yang terpenting adalah bahwa ya peran perempuan dalam politik itu cukup besar dan ya tidak harus kita perhatikan juga bahwa ya kita mulai dari hal yang terkecil, kita mulai dari sekeliling kita gitu dan semua kita bisa mengambil peranan gitu kan. Baik dalam hal mulai dari keluarga sampai kepada hal yang besar di negara, juga di sekitar kita, medsos dan sebagainya, sampai juga termasuk kepada lingkungan kita di Taiwan ini gitu ya. Kita ada di Taiwan, kita bisa belajar dari demokrasi di Taiwan, kita juga bisa saling membantu dengan teman-teman kita di Taiwan yang lain seperti itu. Baik, mungkin itu dari kami ya, dari Salimah dari Departemen Pendidikan Salimah yang mengadakan kajian Sabila pada Sabtu malam ini. Jazakillah khairan katsir kepada Bu Ismah yang sudah berkenan untuk sharing. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi seperti bola salju gitu ya, bergulir menjadi lebih besar kepada kebaikannya pada yang lain gitu ya, semakin besar kebaikannya seperti bola salju yang bergulir dan menyebar semua kepada semakin banyak orang gitu ya, menyebar banyak manfaat. Baik, kita tutup kajian malam ini. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan diambil yang baiknya, kebenaran itu datangnya dari Allah dan mohon maaf apabila ada khilaf dari kami. Demikian kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Isma. Wijaya.